أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله أستغفر الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أحييكم بالتحية الإسلامية تحية من عند الله تحية أهل الجنان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المكرم والمحترم سيد الحبيب حسين بن أحمد العدروس والحبيب ريزا بن سعيد العدروس وخديم المجلس طول عمره في الدين والدنيا والآخرة وكثر أمثاله وينفعنا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. آمين آمين يا رب العالمين. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما بعد معاشر الحاضرين والحاضرات رحمكم الله رحمة الأبرار. Alhamdulillah di malam yang mulia ini secara nggak sengaja dapat mandat, dapat perintah dari guru-guru yang ada di dalam, dari khadimul majlis. Mudah-mudahan yang Al-Faqir sampaikan bisa bermanfaat, bisa diamalkan. Mudah-mudahan menjadi suatu keberkahan di dalam diri kita dan di dalam keluarga kita semuanya. Amin. Hanya pengen menyampaikan pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, ala ukhbirukum bi ihsa'ikum min ahlil jannah. Kata Rasulullah, mau enggak kalian aku kasih tahu ciri-ciri perempuan, ciri-ciri istri penghuni surga? Yang pertama, Rasulullah menyebutkan al-walud. Al-walud ini istri yang bisa memberi keturunan yang banyak kepada sang suami. Ini yang pertama, syaratnya. Syarat yang pertama, istri yang bisa memberikan keturunan yang banyak untuk sang suami. Yang kedua, al-wadud, istri yang selalu bisa bikin suaminya kelepek-kelepek. Istri yang bisa bikin suaminya jatuh cinta setiap hari. Setiap hari semakin jatuh cinta yang makin dalam. Ini ciri-ciri istri yang bisa dapat stempel surga.
andaikan ada Fatimah bin Junaid, ya kan? Ada Hafsah binti Ahmad. Ini stempelnya dapat, stempel surga. Ini janji dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi syaratnya tiga-tiganya harus komplit. Tiga-tiganya harus komplit. Yang ketiga al-aud. Al-aud ini istri yang kalau berbuat salah sama suaminya, ya, istri yang kalau buat salah sama suaminya, dia yang datang sama suaminya. Dia yang datang sama suaminya kemudian minta ridha, minta maaf. Di sini dijelaskan oleh Rasulullah, "Idza ghadiba ja'at wa tad'a yadiha fi yadi zawjiha, thumma taqul lam adhuku ghaddan hatta tarda." Subhanallah. Ini nikmat banget ini hadis. Ya, kalau dilestarikan, kalau direalisasikan, ini nikmat banget ini hadis. Nikmatud dunya wal akhirah. Nggak ada bandingannya. Nah, nanti kalau yang masih jomblo, ada amalan dari Habib Segaf, baca kalau pengen zuat, kalau pengen nikah, baca Ya Nur setiap hari 1000 kali. Ini khusus yang jomblo, kalau untuk bapak-bapak jangan. Kalau untuk bapak-bapaknya jangan. Nanti pulang ke rumah banyak piring yang pecah. Ya. Jadi idza ghadiba ja'at wa tad'a yadiha fi yadi zawjiha thumma taqul lam adhuku ghaddan hatta tarda. Kalau suaminya marah, dia datang kepada suaminya, kemudian tangan suaminya dikepel begitu, dipegang erat-erat begitu. Kemudian dia ngomong kepada suaminya, lam adhuku ghaddan bang begitu. Ini adik, ini malam gak bakal tidur bang. Kalau abang gak maafin salah adik, kalau abang gak ridain kesalahan adik, ini malam adik gak bakal tidur. Lam adzuku ghaddan hatta tarda, sampai abang ridha, sampai abang maafin adik. Nah, ini 3 syarat ini kalau tuntas, kalau komplit, insya Allah dapat stempel dari surga. Insya Allah. Bisa nggak diamalkan? Kadang-kadang kalau yang didikannya salah dari awal, kalau dia belum bengkok, kalau kayak paku itu, kita palu ke kayu, ya, paku, kalau belum bengkoknya belum parah, masih bisa diluruskan. Ya, bengkoknya belum parah, masih bisa diluruskan. Tapi dipantengin dengan nasihat terus menerus setiap hari. Nah, kalau istri sekarang, kalau istri zaman now, zaman sekarang, dibilangin sama suaminya, dinasihatin sama suaminya, yang sholat, yang pakai kerudung kalau keluar, yang jangan pakai celana, nyeplak badannya keluar. Lah, lu aja duduk di depan rumah nggak pakai baju, lu aja ngopi di depan rumah nggak pakai baju, lu negerin gua sekarang. Mentang-mentang baru hadir majelis sekali 2 kali udah berani negurin istrinya. Malah istrinya yang balik marah, malah istrinya yang balik nasihat kepada suaminya. La ilaha illallah. Nggak dapat stempel dari surga. Kalau istri kayak begini nggak dapat stempel dari surga, ana jamin. Kenapa? Karena ketika sang istri beribadah walau 1000 tahun lamanya, ini beratnya menjadi seorang istri, tapi pahalanya begitu besar. Walau 1000 tahun lamanya dia beribadah, hanya bikin suaminya kepikiran saja, hanya bikin suaminya kepikiran atas kesalahan yang ia buat pada hari itu, maka 1000 tahun lamanya ia ibadah, luntur semua pahalanya. Luntur, habis, ludes pahalanya semuanya. Harus diulang dari awal lagi, harus diulang dari awal lagi. Mulai lagi ibadah yang kuat, mulai lagi ibadah yang istiqamah. Ini. Tapi kalau pahalanya luar biasa, Masya Allah. Pahalanya akan dilipat gandakan bagi istri yang selalu mentaati perintah suaminya. Nah, tugas istri apa? Tugas istri apa? Tugasnya istri taat.
bagian di rumah itu semuanya tugas suami. Nyuci piring, nyuci baju, nyetrika, ngurus anak, semua tugas suami. Karena istri punya tugas hanya taat, disuruh cuci piring, cuci piring, cuci baju, disuruh cuci baju, cuci baju, ngurus anak, disuruh ngurus anak, ngurus anak. Karena tugasnya taat. Paham sampai di sini? Sampai di sini paham? Yang masih jomblo pengen nikah nggak? Hah? Pengen nikah? Siap jadi suami? Ya, Masya Allah. Jadi tiga syarat ini kalau dikerjakan, insya Allah nafi' fid din, di dalam agama, wa dunya, dan di dalam dunia, wal akhirat, di dalam akhirat nanti insya Allah akan bermanfaat sepanjang kehidupannya di dunia, sepanjang kehidupannya di akhirat, akan membawa athar, akan membawa bekas berbentuk pahala yang akan disetorkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya kalau pengen jadi istri yang salihah dan ingin menjadi imamul adil, pengen menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijaksana, ikuti semua syariat yang Rasulullah bawa. Ikuti semua perintahnya Rasulullah SAW. Pengen menjadi istri yang salihah, ikuti ajarannya Rasulullah. Pengen punya anak yang saleh dan salihah, ikuti ajaran Rasulullah. Apa kita diperintahkan oleh Nabi? Mendidik anak kita harus ada 3 perkara, ada 3 syarat, ada 3 pokok. Pengen menjadi anak yang saleh dan salihah, pengen melihat anak ini berbakti kepada orang tuanya, terutama berbakti kepada Allah dan berbakti kepada Rasulnya, kemudian berbakti kepada kedua orang tuanya. 3 syaratnya. Apa yang pertama? Ajarkan anakmu untuk cinta kepada nabinya. Ajarkan anakmu untuk cinta kepada nabinya. Kalau zaman sekarang beda, bukan diajarkan untuk cinta sama nabi. Kalau anaknya rewel, anaknya nangis, dibukain video, ditontonin video orang joget, orang goyang-goyang. Nih dek, kayak gini dek, tangannya digerak-gerakin, kakinya digerak-gerakin, sampai itu anak dewasa, anak itu besar ngikut goyang, ngikut joget juga dia. Ini untuk ibu-ibu sekarang ini. Bukan kalian salah dalam mendidik, keliru dalam mendidik. Keliru dalam mendidik karena nggak mendapatkan konsep ajaran dari Rasulullah. Kalau kita mendapatkan semua yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian kita amalkan, insya Allah apa yang kita inginkan, apa yang kita pengenkan, akan Allah gabul semuanya insya Allah. Akan Allah gabul semuanya insya Allah. Jangan amin dulu, praktekkan dulu, nanti aminnya. Kalau sudah praktek, sudah diamalkan, baru amin. Kalau untuk sekarang, ini hanya nasihat. Nasihat untuk saya pribadi, ada manfaatnya, ambil semuanya. Setelah diamalkan, setelah direalisasikan, setelah doa, baru amin. Begitu caranya. Kalau aminnya sekarang nggak dipraktekkan, percuma, nggak dapat pahalanya. Ya, itu yang pertama. Ajarkan anak kalian untuk cinta kepada nabinya. Kemudian ajarkan, didik anak kalian untuk cinta kepada ahlul baitnya. Siapa ahlul baitnya Rasulullah? Siapa ahlul baitnya Rasulullah? Yang zaman sekarang banyak disebut mereka para habaib. Mereka para habaib min dzurriyyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib mereka adalah keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ajarkan mereka untuk cinta kepada para habaib. Ikuti jalan mereka. Makanya sampai ada doa Rabbi fanfa'na bi barakatihim. Apa lagi lanjutannya? Wahdinal husna bi hurmatihim wa amitsna fi
gatihim wa mu'afatin minal fitani. Ya Allah, berikan kami manfaat karena keberkahan mereka. Wahdinal husna bihurmatihim, dan berikan kami kebaikan dengan menghormati mereka. Berikan kami suatu kebaikan dengan menghormati mereka. Wa amisna fi tariqatihim, matikan kami dalam keadaan jalan-jalan mereka. Wa mu'afatin minal fitan, dan selamatkan kami dari segala macam fitnah. Ajarkan anak kita untuk cinta kepada zuriatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan ajarkan untuk cinta kepada artis, jangan. Kalau artisnya yang membawa kita cinta kepada Rasulullah, ajarkan. Tapi kalau artisnya yang membuat melenceng syariat yang Rasulullah bawa, jangan, kasihan. Kasihan nanti dia nggak ada bekal. Lebih baik kita melihat anak kita nangis sewaktu masih kecil karena kerasnya didikan kita, daripada ketika dia besar kita yang menangis karena mereka nggak mempunyai moral, karena mereka nggak mempunyai akhlak, karena mereka nggak mempunyai ilmu. Kita yang nangis. Kalau anak ketika udah besar, dari kecilnya nggak pernah diajarkan, dari kecilnya nggak pernah dididik, nanti ketika mereka besar kita yang nangis, kita yang nyesal. Nih konsepnya jadi orang tua. Ikuti semua ajaran Rasulullah. Ikuti semua ajaran Rasulullah. Amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah membawa manfaat dalam keluarga kita. Menjadi ibu yang salihah. Karena apa? Madrasatul ulya lil abna. Perempuan itu sekolah pertama untuk seorang anak. Ibu itu sekolah pertama untuk seorang anak. Yang mengajarkan mereka jalan ibunya, yang mengenalkan ini itu ibunya, sampai dia bisa mengenal huruf hijaiyah, ibunya juga yang mengenalkan. Tapi kalau ibunya nggak salehah, saya jamin anaknya nggak bakal menjadi anak yang saleh dan salehah. Saya jamin. Tapi kalau bapaknya saleh, belum tentu anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Tapi kalau sudah ibunya salehah, maka anaknya pasti menjadi anak yang saleh dan salehah. Sudah pasti, sudah dipastikan. Kalau istri yang salehah, nah kembali lagi. Kalau ibunya nggak salehah, maka yang salah suaminya nggak bener didik istrinya. Dari tadi ibu-ibu yang disalahkan dulu. Sekarang suaminya kita salahkan. Karena kalau istri nggak soleha, itu semua didikan suami yang banyak kelirunya. Banyak keliru dalam didikan suami kepada sang istri. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Karena suami nggak ngikuti ajaran Rasulullah. Yang ditonton setiap hari apa? Yang dilihat setiap hari apa? Sehingga bisa membuat istrinya tidak bisa mendidik anaknya menjadi anak yang saleh dan salehah. Apa yang kita perbuat? Salah apa kita dalam mendidik istri kita? Coba lihat amalan kita setiap harinya. Bagaimana lisan kita? Bagaimana salat kita? Bagaimana ibadah kita? Bagaimana perilaku kita kepada ibu kita? Coba lihat semuanya itu. Mungkin dari kesalahan tersebut sehingga membuat istri kita menjadi istri yang tidak salehah. Jadi itu konsepnya. Ikuti semua ajaran baginda Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau semua sudah diikuti, nanti insya Allah kedepannya hanya sedikit saja yang bisa dibenarkan. Kedepannya hanya sedikit-sedikit saja yang bisa diluruskan. Karena mumpung pakunya belum bengkok parah. Karena mumpung pakunya belum bengkok parah, masih bisa diluruskan. Kalau sudah parah seperti ini, mau diluruskan patah. Mau diluruskan patah susah. Susah sudah. Mau dinasehatin nggak dengar. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Begitu juga sang suami kalau nasihatin istri, jangan dengan urat. Jangan pakai urat nasihatin istri. Ya.
Perempuan itu sifatnya seperti kaca. Kalau sudah retak, bisa digabungin nggak? Kalau sudah pecah, bisa digabungin nggak? Bisa, tapi nggak utuh seperti biasanya. Paham? Dia bisa digabungkan, bisa dia. Kalau sudah pecah, butirannya masih bisa dipungut, masih bisa digabungkan, tapi nggak utuh seperti sedia kalanya, tapi nggak normal seperti kaca biasanya. Begitu hati perempuan. Maka nasihatinya bil golab, ya, alladzi kharaja minal galab dakhala fil galab. Yang keluar dari hati maka juga masuk ke hati. Kalau ngeluarinnya pakai urat, maka masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Paham toh? Paham semuanya? Jadi ini konsep ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bisa diamalkan. Mudah-mudahan menjadi suatu barakah di dalam keluarga kita. Mudah-mudahan dengan kita melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, segala urusan kita di dunia maupun di akhirat dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak panjang lebar yang Al-Fagir sampaikan. Kalau ada salahnya itu datangnya dari saya sendiri. Kalau ada benernya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Hakadha minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.